Kami datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Seberapa kami yang ada, kami tahu firman-Mu berkata, bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau Tuhan yang memilih kami. Bahkan firman-Mu katakan Engkau yang menetapkan kami, supaya kami pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Terima kasih kami boleh memuji Engkau. Saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini di dalam nama Yesus, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapak, kami sediakan hati kami, biar hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Iya. Berfirman dan berbicara atas setiap kami Tuhan. Karena kami yang datang di tempat ini, kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Iya. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara bersukacita hari ini? Iya. Sebelum mulai mungkin Bapak Ibu Saudara bisa pakai berdiri. Katakan 5 orang yang Bapak Ibu tidak berjumpa seminggu ini. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Keluar dari kursi kita, katakan apa? Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Haleluya. Indah sekali anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk. Iya. Saya perkenalkan, nama saya Freddy, Bapak Ibu. Saya hamba Tuhan, nama saya Freddy, dan istri saya. Nama saya Yunike. Iya, kami melayani kegerakan suami istri, keluarga di Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia. Kami bersama dengan teman-teman kami, ya. Saya mengajak 2 pasang teman kami, tim yang melayani pasangan-pasangan dan keluarga-keluarga. Pak Yohanes Novi bisa pakai berdiri. Tepuk tangan untuk mereka, Bapak Ibu. Ya, kemudian Lukas dan Elizabeth bisa pakai berdiri. Puji Tuhan. Ya, dan kami merindukan apa yang kami lakukan di seluruh Indonesia, memberkati banyak hamba Tuhan. Minggu ini kami ke Rembang, minggu depan kami ke Manado, cukup lama. Kami keliling Bapak Ibu ke seluruh Indonesia. Ya, melayani keluarga-keluarga. Karena kami meyakini bahwa ketika keluarga dipulihkan, ketika Freddy dan Yunike dipulihkan, ketika keluarga dipulihkan, suami istri dipulihkan, ketika mertua menantu dipulihkan, ketika hubungan orang tua dan anak-anak dipulihkan, maka seluruh aspek kehidupan dipulihkan Tuhan. Amin. Dan itu kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Bagaimana kalau keluarga dipulihkan, bukan hanya pelayanan dipulihkan, tapi bisnis pekerjaan dipulihkan Tuhan. Amin. Bahkan keluarga secara komplit dipulihkan Tuhan. Hari ini kita akan baca 1 ayat dulu. Tolong bisa ayatnya dulu Pak. Kejadian 1 ayat 28. Kalau ada PowerPoint-nya, sebelum kita masuk di PowerPoint, tolong diisi bisa. Kejadian 1 ayat 28. Bapak Ibu Saudara bisa kita lihat bersama-sama. Kejadian 1 ayat 28. Yang bawa Alkitab bisa buka Alkitabnya, yang bawa Alkitab bisa dibaca Alkitabnya, ya. Istri saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kejadian 1 ayat 28, demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kami menyampaikan firman, ayat ini biasanya kami taruh di depan. Karena ayat ini ditulis sebelum ada dosa, Bapak Ibu. Dan rencana Allah bagi kehidupan setiap keluarga adalah berkat. Ulangi bersama saya, berkat. Rencana Allah buat Bapak Ibu, buat oma-oma, buat tante-tante adalah berkat. Tuhan merencanakan berkat bagi kehidupan kita. Tuhan merencanakan kehidupan buat hidup kita. Tuhan merencanakan damai sejahtera buat hidup kita. Tuhan tidak merencanakan kecelakaan. Tuhan tidak merencanakan kutuk dalam hidup kita. Dia merencanakan satu kehidupan yang indah di dalam hidup kita. Amin. Coba katakan bersama-sama saya, berkat. Lihat kanan kiri, berkat. Amin. Ya, sekarang kita akan baca ayat ini Bapak Ibu Saudara dengan mengambil satu tindakan profetik. Apa itu?
Kata mereka, ganti nama Bapak Ibu semua. Nama saya Freddy. Saya akan baca, Allah memberkati Freddy. Lalu Allah berfirman kepada Freddy, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya akan berkata, Allah memberkati Freddy. Bapak Ibu jangan sebut nama Freddy semua. Yang diberkati hanya Freddy nanti. Amin. Allah memberkati Yohanes. Allah memberkati Elizabeth. Allah memberkati Joni. Ya, sebut nama siapa? Freddy kalau saya. Tapi saudara-saudara sebut nama siapa? Masing-masing. Oke? Dengan suara keras. Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ya, kita akan baca ayat ini dengan suara yang keras bersama-sama. 2, 3. Allah berkati Freddy. Lalu Allah berfirman kepada Freddy, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin Bapak Ibu. Rencana Allah bagi kehidupan kita berkah. Wah, itu Pak Freddy sama Bu Yunika aja yang ngomong. Kalau buat saya sih mah kelihatannya jauh. Bayangkan Pak, bangun baru bangun tidur pikirnya bayar hutang Pak. Baru bangun tidur bertengkar Pak. Baru bangun tidur anak-anak bermasalah. Baru bangun tidur menantu menjengkelkan. Baru bangun tidur mertua menjengkelkan. Baru bangun tidur masalah terus terbayang dalam hidup kita. Loh, itu bukan rencana Tuhan berkat, jauh bukan saya. Kalau buat Pak Yohanes iya, tapi buat saya jauh. Membicarakan hal kecil jadi besar loh Pak. Masalah-masalah kecil di dalam rumah tangga kami jadi besar. Masalah-masalah anak jadi besar. Dan itu terjadi bagi rumah tangga. Ya kalian. Seringkali kita meragukan kuasa Tuhan ketika kita mengerti tentang ayat ini Bapak Ibu Saudara. Keraguan kita harus dipadamkan. Harus ada percaya penuh dalam hidup kita bahwa rencana Allah buat kehidupan keluarga adalah berkat. Bapak Ibu jangan terpesona melihat saya, terpesona melihat Tuhan. Amin. Bapak Ibu kelihatan ngomong semua gini. Saya lihat dari depan ya. Bapak Ibu, rencana Tuhan buat Allah, buat kita semua apa? Berkat. Buat kehidupan pasangan lu berkat. Masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kok bukan berkat yang saya terima? Dan judul kita tema hari ini Bapak Ibu, ini memperingati hari Valentine Day salah satunya ya. Judulnya bagus loh. Judulnya Bapak Ibu, saya ketika menerima judulnya, tolong pokoknya cinta yang hilang. Judulnya cinta yang hilang Bapak Ibu. Ada yang namanya cinta? Laura. Ketika kami beberapa waktu lalu, setiap tahun kami ke Israel 2 kali Bapak Ibu. Kami membawa rombongan, kami sebagai pendeta saja. Ada sepasang suami istri, mereka berada di Holy Land, mereka berada di Israel, mereka anak Tuhan, mereka punya uang. Ketika itu selesai, kami menyiapin pakaian kami untuk pindah ke tempat yang lain, pindah hotel dari Yerusalem mau ke Tiberias. Kami harus pindah ke tempat yang lain. Tiba-tiba malam itu sudah cukup malam, hampir jam 1 pagi. Tiba-tiba ada totok pintu di pintu kamar kami, dan waktu itu ada sepasang suami istri dan satu ibu datang ke kamar kami. Dia bilang, Pak, tolong dibantu dilayani. Bapak Ibu ini dari Balikpapan Bapak Ibu. Balikpapan itu di Kalimantan ya. Sudah tahu semua ya Balikpapan ya. Kalau belum tahu kapan-kapan ikut bersama kami ya. Balikpapan itu di daerah Kalimantan Bapak Ibu. Suami istri yang ikut ke Holy Land macam-macam, ada yang dari Bali, ada yang dari berbagai macam pulau. Waktu ini dari Balikpapan datang pada kami. Suami istri ini datang pada kami dan dia berkata kepada kami seperti ini. Istrinya berkata bahwa apa, dia ngomong apa? Cintaku sudah luntur. Cintanya sudah luntur. Apa Bapak Ibu Saudara? Cinta sudah luntur. Cinta itu warnanya apa ya? Saya juga bingung. Apakah ada yang tahu warnanya cinta? Tahu Bu warnanya cinta?
Kalau orang lihat, kalau Bapak Ibu lihat si cinta itu pink ya sepertinya ya. Betul nggak? Kalau orang lihat cinta itu pink, ya. Kalau luntur jadi apa? Dia katakan cintaku sudah luntur. Anak Tuhan, diberkati Tuhan, ke Holy Land berkata cintaku sudah luntur. Berapa banyak orang yang cintanya luntur, saudara? Banyak. Saya kira orang ini ada salah satu sepasang suami istri yang berani mengungkapkan bahwa cintanya sudah luntur. Oleh sebab itu hari ini kita belajar cinta yang hilang. Hilang apa? Antara suami dan istri hilang. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Loh bisa loh. Ini teman saya ini, Bapak Ibu, teman kami yang kami layani dari Balikpapan ini, anak Tuhan, diberkati Tuhan, pelayan Tuhan, punya uang, bisa luntur. Hilang sama luntur bedanya apa? Sami mawang, saudara. Betul nggak? Artinya mereka berkata, sudah, aku sudah tidak mencintai lagi pasanganku. Betul, statement berkata membangun cinta lebih sulit daripada jatuh. Membangun cinta lebih sulit daripada jatuh cinta. Jatuh cinta lebih mudah daripada membangun cinta. Orang jatuh cinta mudah. Bapak Ibu, ketika kita melihat waktu itu calon istri saya mungkin, atau Bapak Ibu lihat orang yang menarik, tiba-tiba dia perhatian kepada Bapak Ibu, dia berkata, aku kok lihat kamu perhatian. Bapak Ibu, contoh, ada istri gak perhatian sama Bapak Ibu, pulang ada di dalam rumah disuruh, yang tolong ambilkan air minum, ambil sendiri, memangnya gak punya kaki. Tapi ada orang yang perhatian kepada bapak-bapak. Oh, betul ya, diambilkan. Bukan hanya air minum, diambilkan es, air jeruk, kopi, madu, komplit kayak restoran. Orangnya perhatian. Bisa, orang ini bisa jatuh cinta pada orang yang memberikan ini. Jangan heran, maaf kata, kalau keluarga, bapak ibu, ibu-ibu, atau bapak-bapak nggak memperhatikan suaminya, padahal istrinya cantik. Banyak dengar gitu enggak? Dia selingkuh kepada pembantu rumah tangga, kepada orang di sebelah. Kemarin saya dengar orangnya gemuk Pak, padahal istrinya cantik, kurus. Kenapa? Hilang. Nanti kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Cintanya luntur, cintanya hilang. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Kami melayani, sekali lagi, kami konselor. Kebetulan saya juga seorang dosen. Saya dosen sekolah Alkitab. Jadi saya ngajar S1, S2, saudara. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa mereka yang siap jadi hamba Tuhan, semester 6, semester 7 yang harusnya jadi hamba Tuhan, tidak ngerti tentang konsep ini, sehingga dalam pikiran mereka salah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama cinta yang hilang. Ada juga saudara, harusnya mertua mengasihi menantu, ada harmonis di situ. Menantu mengasihi mertua, hilang, cintanya luntur, dianggap saingan. Biasa kok orang tua kadang-kadang seperti itu. Di sini tidak ada Bapak Ibu. Amin. Amin. Ibu-ibu ada yang lihat-lihat, tidak ada apa Pak? Tidak ada yang aku Pak. Tidak, semua di sini baik-baik. Amin. Haleluya. Kenapa cinta bisa hilang? Next tolong. Sorry. Hilang karena apa saudara? Ini yang terjadi. Ya, saudara, karena suami istri bertengkar, anak-anak bingung. Berapa banyak anak-anak yang seperti ini? Orang-orang datang kepada kami, pola keluarganya hancur berantakan. Anak-anak, dia tidak mendapat satu prototipe teladan dari ayah ibunya, saudara. Sehingga yang terjadi, anak-anak jadi bertengkar. Saudara, kalau anak-anak bertengkar, kita yang harus introspeksi sebagai orang tua. Kenapa? Kadang-kadang mereka lihat kita loh saudara, yang sering bertengkar dalam kehidupan rumah tangga kita, yang harusnya mengasihi, tidak mengasihi. Saudara bisa lihat di sana yang tengah ini. Ya, anak-anak. Mertua menantu saudara,
nggak saling mengasihi, malah saling apa nih? Saling cari perhatian. Bingung, suaminya bingung, harus membantu istrinya atau membantu ibunya. Banyak nggak terjadi gini? Mungkin di Kudus tidak ada ya Bapak Ibu ya. Di Semarang banyak Pak ya. Di Semarang banyak. Dan kita rindu saudara, hari ini kita belajar buka hati kita supaya sungguh hari kasih sayang ini kita merdeka dalam kehidupan kita. Amin. Aminnya kok kelihatan 1-2. Amin saudara. Iya. Kita harus bersama-sama. Kalau saudara datang ke tempat ini, kita harus punya satu tekad. Tuhan, aku harus dapat sesuatu hari ini. Aku tidak mau pulang dengan sia-sia. Amin. Saudara harus punya satu kerinduan yang sama supaya kita dapatkan berkat dari Tuhan. Saudara coba lihat, suami istri bertengkar, anak-anak yang jadi masalah saudara. Anak-anak pusing, tujuh keliling. Papanya melihat ke kanan, istrinya melihat, mamanya melihat ke kiri. Banyak gak yang ini terjadi saudara? Tapi kita nggak mau ini terjadi di dalam keluarga kita. Kenapa Bapak Ibu cinta bisa hilang? Salah satunya yaitu karena luka hati. Karena apa Bapak Ibu? Di sini kami tulis luka hati atau kepahitan. Seringkali kita di dalam keluarga. Jadi biasanya siapa sih yang seringkali membuat kita marah? Seringkali yang membuat kita itu jengkel, yaitu pasangan kita Bapak Ibu. Orang yang terdekat dengan kita, yaitu siapa? Suami kita, anak-anak kita, itu yang kadang-kadang membuat kita itu marah, jengkel. Yang seharusnya kita bisa mencintai mereka, karena kita itu jengkel, marah, hilang Bapak Ibu. Tidak ada kasih di dalamnya. Apalagi suami istri, satunya sukanya larinya kenceng Bapak Ibu, yang istrinya mintanya santai-santai. Ini seringkali kadang membuat masalah dalam keluarga. Itu membuat kadang cinta kita terhadap pasangan kita itu hilang. Betul atau betul Bapak Ibu? Kadang kita sebagai istri lihat pasangan kita, orang kok kadang ngeyel gitu ya, orang kok keras kepala, orang kok jengkel deh. Setiap hari kalau kita merasakan seperti itu, saya percaya Bapak Ibu, kasih itu akan hilang dalam hidup kita. Tetapi kalau dalam keluarga, kita saling mengasihi, komunikasinya baik. Seringkali itu kita coba Bapak Ibu, kita gampang ngomong kebaikan pasangan kita atau kejelekan pasangan kita. Demikian juga dengan anak-anak kita loh Bapak Ibu, lebih gampang mana? Kalau kita ditanya, lebih gampang kita mengungkapkan kejelekan anak-anak kita, kejelekan pasangan kita Bapak Ibu. Kalau suruh coba kamu pikir ngomong kebaikan pasanganmu apa? Aduh apa ya? Mikir panjang. Kita mikir panjang Bapak Ibu, apa ya? Lupa. Tapi ketika kita ditanya kejelekan pasanganmu apa? Waduh Bapak Ibu, tidak cuma 1 bisa 10 loh Bapak Ibu. Itu karena ada luka-luka dalam hidup kita. Itu yang membuat cinta dapat hilang dalam hidup kita. Yang kedua yaitu seringkali bertengkar, beda pendapat, itu sering terjadi. Kami pernah alami itu Bapak Ibu, beda pendapat. Saya maunya A, suami saya maunya B. Saya tidak mau kalah loh Bapak Ibu. Mauku benar, apa yang aku inginkan itu benar, kemauanmu salah gitu. Itu kadang membuat kita bertengkar dengan pasangan kita. Dan itu rasa kepercayaan kita terhadap keluarga kita, rasa percaya kita terhadap pasangan kita bisa hilang Bapak Ibu. Kamu itu pasangan suami tidak mau nurut sama istri, suami ngomong juga kamu istri kok tidak mau tunduk gitu. Itu membuat rasa percaya kita terhadap keluarga kita berkurang dan hilang Bapak Ibu. Jadi ada luka-luka dalam hidup kita dan ini harus dibereskan. Kalau kami bertengkar Bapak Ibu di dalam rumah tangga, jangan membuat rumah tangga kita semakin bermasalah. Ketika kami bertengkar, saya komitmen dengan istri saya. Yang pertama minta maaf terlebih dahulu. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu. Tetapi yang saya lakukan Bapak Ibu, saya mempunyai karakter yang karakter alami saya tidak bisa minta maaf. Sulit untuk minta maaf karena karakter saya kolerik Bapak Ibu. Sulit untuk minta maaf. Harusnya pasangan yang minta maaf terlebih dahulu. Tapi saya belajar, saya keluar dari penjara saya bukan orang, saya orangnya gini kok, tidak bisa minta maaf kok. Banyak yang seperti itu. Bapak-bapak, aku orangnya memang tidak bisa minta maaf, atau ibu-ibu, aku memang orang yang bisa minta maaf kok.
saya harus keluar dari penjara ini. Saya berkata kepada istri saya minta maaf. Yang sering saya lakukan kepada istri saya waktu itu, saudara, saya pegang dagunya dia. Jangan dijiwet, saudara. Coba ibu-ibu sama ibu-ibu ya, kan sebelahnya kan ada ya, atau bapak ibu dipegang dagunya. Kalau sama anak-anak kan bisa ya seperti itu ya, sama anak seperti itu dipegang dagunya. Dipegang dagunya lihat saya bapak ibu, nggak apa-apa. Ibu-ibu sama ibu-ibu dilihat dagunya, dipegang dagunya. Dipegang dagunya kalau lihat saya aja, dipegang dagunya. Jangan dijiwet ya, bapak ibu. Ketika dipegang dagunya, ada satu hal yang ringan. Nggak pertentangan ya. Orang kudus tahu pertentangan nggak? Ya, tahu ya. Wih, terus gitu ya saudara ya. Setiap hari masalah terus. Saya bersyukur aja ada kesaksian bapak ibu ini. Masalah bisa terjadi, ya saudara ya. Hamba Tuhan bisa nggak ada masalah? Masalah gara-gara kolor bisa jadi masalah loh saudara. Saudara baru dengar satu hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan yang lain saudara. Kami dengar banyak hamba Tuhan, kami sering mengadakan retreat hamba Tuhan. Saudara yang terkasih, setiap orang punya masalah, tapi kita harus tampil sebagai pemenang. Amin. Mereka tampil sampai sekarang melayani Tuhan, dan mari kita melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang nomor 3, komunikasi yang buruk. Ulangi bersama saya, komunikasi yang buruk. Suatu saat kami melayani, saya asal dari Pekalongan saudara. Istri saya berasal dari Blue. Saya waktu itu memberkati Pekalongan. Setelah memberkati Pekalongan, kemudian kami pulang karena sore kami harus pelayanan di Semarang. Sekarang kami tinggal di Semarang saudara. Mulai sudah tahun 92 kami tinggal di Semarang. Waktu perjalanan kami naik mobil, tiba-tiba ada mobil yang nyelip kami saudara. Istri saya tiba-tiba teriak, hati-hati! Saudara saya kaget tuh saudara. Bapak-bapak pernah nggak naik mobil? Tiba-tiba diselip, istrinya malah teriak, hati-hati gitu. Ketika itu saya kaget. Kenapa? Harusnya yang ngomong hati-hati istri saya sama orang yang nyelip saya atau kepada saya harusnya. Halo Pak, kalau yang nyelip orang lain gitu ya, harusnya dia bilang hati-hati sama saya atau orang yang nyelip sama saya. Tapi yang sudah yang nyelip saya kan sudah hilang loh saudara. Yang ada cuma siapa? Saya. Dia teriak keras buat saya. Menurut dia biasa-biasa saja. Puji Tuhan saya enggak. Orang kadang-kadang kalau terkejut kan dia bisa mau ngerem jadi ngegas, betul ya? Atau orang yang sakit jantung ngomong hati-hati itu bisa langsung berbahaya, betul enggak? Istri saya langsung bilang hati-hati, tanpa dia sadari dia bersuara keras saudara. Namanya aja kaget lah Bapak Ibu. Orang kaget suruh ngomong pelan-pelan ya dia bisa. Ini aneh Bapak Ibu. Saya bilang hati-hati, dia marah katanya kamu ngomong jangan sama aku ngomong ya sama nyelip. Loh, yang nyelip tidak dengar walaupun saya teriak-teriak Bapak Ibu. Dia marah-marah ngomel-ngomel. Maksud saya bapak-bapak, harusnya dia ngomongnya pelan-pelan, betul ya Ibu? Ngomongnya pelan-pelan, kalau enggak dipegang tangan saya. Coba saya tanya Ibu. Benar sih loh, bilang sini. Harusnya ketika ngomong hati-hati, dipegang tangan saya bilang hati-hati ya. Kan enak saudara, betul enggak? Refleks kaget. Refleksmu itu berdiri orang. Betul enggak saudara? Dia orang kaget ya Ibu ya. Coba tanya di sini Ibu kalau kaget, bengok ada Bapak Ibu? Pasti. Saya suka. Bengok enggak? Berarti bengok apa? Bengok apa? Bengok. Refleksnya itu seperti itu. Itu refleks yang jelek. Harusnya dipegang tangannya, bilang apa? Hati-hati ya. Ya enggak mungkin bisa. Loh, hari ini kita belajar dari kasih sayang ini, kita belajar supaya cinta tidak hilang. Jangan aku mau delek gini, nggak boleh. Loh, namanya kaget loh. Kaget. Tapi kalau kaget menang saya. Kaget itu tidak langsung ngomong. Ya menang-menangan toh Ibu ya. Kita ini belajar dari kasih sayang ini supaya kita ini benar di depan Allah. Sekarang gini, kalau teriak ngajati orang sama kita diam sesuai firman mana? Sebentar, ini kan sudah terlanjur. Sesuai firman mana? Firman Tuhan ngomong apa? Duduk tenang dekat kaki Yesus. Kan Teriak, ngomong firman Tuhan. Betul ya Ibu? Bapak-bapak Mbak Tuhan dong. Ayo ngomong apa? Sama saya, halo sama saya itu. Sama opelnya ya Pak?
Hari kasih sayang harus memberi kasih ya. Anda boleh teriak-teriak. Kan kaget. Bapak Ibu kalau seperti ini mau diteruskan dah. Kadang-kadang masalah kecil jadi besar karena komunikasi yang buruk. Kita tidak mengerti bahwa Tuhan punya rencana buat kita. Amin. Saudara, Ulangan 30 ayat 19 berkata, langit dan bumi menjadi saksi pada hari ini. Kuberitahukan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan katakan pilih apa? Kehidupan, maka engkau akan hidup, engkau dan seluruh keturunanmu. Bagaimana kita milih kehidupan kalau kita setiap hari masalah kecil jadi besar? Bagaimana kita bisa milih kehidupan, kita sering komunikasi yang salah? Kita pengen menang sendiri. Pride, Pak, pride. Pride nama saya, saudara. Sudah pride-nya serahkan saya aja, pride-nya, saudara. Saudara tidak perlu harga dirinya, saudara. Kita serahkan pada Tuhan. Seringkali suami istri karena harga diri. Harga diriku ini loh, harganya berapa? 100 juta. Harga diri harus diletakkan bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Coba dilihat kanan kirinya. Ibu-ibu tidak apa-apa sama ibu-ibu, bapak ibu. Kita harus merendahkan hati kita bersama-sama. Kok mantuk-mantuk toh, bapak ibu? Amin. Ya, berikutnya, hidup dengan keputusan sendiri tidak melibatkan pasangan. Saya pernah neng-nengan sama istri saya gara-gara ini. Tahu neng-nengan nggak? Diam-diaman. Waktu itu saya masih banyak kerja, saudara, belum banyak di pelayanan. Kami hamba Tuhan, tapi kami juga punya usaha, saudara. Waktu itu kami masih banyak di usaha. Kami waktu itu ada usaha. Kemudian ada satu peluang bisnis waktu itu. Saya tidak ngomong sama istri saya. Ada tanah murah berapa ribu meter. Saya tidak ngomong istri saya langsung ambil. Istri saya diam. Kami diam-diaman gara-gara itu 1 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Dia tidak setuju, saya ambil keputusan sendiri. Diam-diaman, tenang-tenang. Tidur bareng, tapi tidak pernah ndul-ndulan, berhadapan-hadapan, kok ndul-ndulan, berhadapan-hadapan. Tidurnya bersinggungan, berapa saudara? Bertolak belakang kayak apa aja. Kalau mau ngomong, tidak bisa ngomong, SMS-an. Dulu tidak ada seperti saudara Android gini. Iya toh, dulu pakainya apa? SMS-an. Tersiksa saya 2 minggu. Saat itulah saya ngomong dalam hati saya lepaskan data. Saya lepaskan lagi saudara, hak saya, buat saya itu hak, saya lepaskan dalam nama Yesus. Saya lebih mengasihi dia daripada apa yang ada, saudara. Ketika saya melakukan itu, istri saya merasa, iya, aku ternyata bermanfaat, berguna buat keluarga. Dia sempat ngomong sama saya waktu ini, kalau kamu berhasil, yang berhasil kamu, bukan ada saya. Oh saudara, dulu kami belum dapat kebenaran firman tentang keluarga. Masalah ya tetap ada loh saudara. Sekarang tentang keluarga aja masih bisa ada masalah, tapi cara kita jadi benar sesuai firman Tuhan. Waktu itu kami ambil keputusan, saya prioritaskan hidup pasangan saya lebih daripada pekerjaan saya, dan hidup kami mengalami pemulihan. Berapa banyak saudara keluarga-keluarga yang lebih memprioritaskan pekerjaan daripada keluarga? Banyak nggak Bapak Ibu? Jadi masalah enggak? Jadi masalah Bu. Kalau keluarga menitik beratkan, harusnya nomor 1 siapa? Tuhan, Allah kita. Yang nomor 2 siapa? Keluarga, pasangan atau keluarga. Nomor 3 siapa? Pekerjaan kita. Baru nomor 4 pelayanan. Prioritas ini harus kita ketahui dalam kehidupan rumah tangga kita. Gereja yang kuat terdiri atas keluarga-keluarga yang kuat. Amin. Kalau Bapak Ibu ini kuat-kuat semua saudara, bukan kuat-kuat tiba-tiba Bapak Ibu maju ke depan, batu-batu Bapak Ibu bawa ke sini semua. Bukan itu maksud saya ya. Secara rohani kuat, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Tidak egosentris, tidak meremehkan orang lain atau pasangan orang lain.
Cinta bisa hilang karena perbedaan, saudara. Iya. Saya sama istri saya berbeda. Saudara menyadari tidak berbeda dengan pasangan saudara? Ya, Bapak Ibu yang kita punya anak-anak ya, atau punya pasangan, ya. Saya berbeda dengan istri saya. Saya juga berbeda dengan pasangan saya, Bapak Ibu. Saya orangnya dominan, intim, Bapak Ibu. Saya orangnya stabil tapi cermat. Saya kalau ada sesuatu buat saya orang lain tidak bisa kerjakan, buat saya harus saya kerjakan. Saya tabrak. Saya dulu suka nabrak hal-hal yang orang lain tidak mau, saya tabrak. Kalau saya tidak mau pikir yang terlalu pusing, Bapak Ibu, mendingan santai, pokoknya mengalir aja. Yang penting selesai. Gitu. Saya orang yang tidak takut tantangan, tetapi masalahnya saya jadi orang yang tidak mau kalah, saudara. Kalau saya maunya yang aman-aman aja, daripada banyak melakukan sesuatu tapi membuat saya kepikiran, membuat saya stres, Bapak Ibu. Lebih baik saya mencari hal yang aman aja. Saya suka, hobi saya badminton sama Pak Yu ini, saudara. Saya suka badminton. Seminggu saya bisa 3 kali badminton, biarpun nul-nul gini, saudara ya. Saya suka badminton, percayalah Pak Yu, saya suka badminton ya. Kalau saya, Bapak Ibu tidak suka olahraga, tapi suami saya suka memaksa saya. Kamu olahraga deh. Olahraga saya kok dia yang ngerti, Bapak Ibu. Olahraga saya berjengkel, Bapak Ibu. Saya berbeda dengan istri saya. Saya berbeda dengan suami saya. Tapi kami bisa masuk dalam pernikahan. Pernikahan adalah dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi, saya dan Mika berbeda apa, saudara? Latar belakang, pendidikan, hobi, jenis kelamin harus berbeda, saudara. Kalau jenis kelaminnya nggak berbeda, berbahaya ya. Saudara perhatikan ya, hari-hari ini banyak orang yang agree terhadap pernikahan yang jenis itu sesat dalam nama Yesus ya. Yang terakhir yang negara ketiga ke Taiwan kemarin, saudara. Kita nggak boleh menikah itu dua pribadi yang berbeda apa? Jenis kelamin. Jenis kelamin ya Bapak Ibu ya. Saya punya, coba lihat saudara. Saya punya kelebihan. Saya punya kekurangan. Ya, kelebihan saya apa? Saya orang yang tidak mau kalah. Orang maksudnya orang yang tidak takut tantangan, saudara. Orang yang suka menghadapi tantangan, suka bekerja keras. Saya orangnya ini, saudara. Kelemahan saya apa? Jadi saya tidak mau kalah. Saya jadi orang yang suka memberontak. Dulu saya suka berontak kepada atasan saya, siapapun juga, termasuk gembala sidang saya. Saya pendeta di gembala sidang, saya bisa berontak dia, saudara. Kenapa? Nggak sesuai dengan pikiran saya. Dulu, saudara, saya punya kekurangan yang semacam itu. Dalam hubungan rumah tangga, demikian juga. Saya suka memaksakan kehendak kepada pasangan saya. Saya suka memaksakan kehendak saya terhadap pasangan saya. Saya punya kelebihan, saya punya kekurangan. Saya juga demikian, Bapak Ibu. Saya punya kelebihan. Seperti ini ada kelebihan, saya juga punya kekurangan. Sama seperti pasangan saya, Bapak Ibu. Kalau dia larinya kenceng, saya larinya rendet-rendet, Bapak Ibu. Pelan-pelan pokoknya kelakon gitu. Itu saya, Bapak Ibu. Kadang-kadang yang terjadi kalau seperti ini, kita tidak mau bersatu. Kita tidak bisa bersatu. Kita menganggap kamu nyocoki aku, kamu bolak-balik kata-katamu, intonasimu tinggi sekali, itu membuat aku luka. Hatiku luka-lukanya di sini. Kamu itu loh sukanya memaksakan kehendakmu. Loh, kamu kalau udah dipaksa tidak jalan. Kalau aku ngomong udah suka olahraga, ya wes udah suka olahraga. Olahraga itu sehat. Tanya di sini tuh ibu-ibu. Ibu-ibu banyak olahraga enggak? Nah, olahraga itu capek, ngeluarin keringet, males. Itu malas itu harus disingkirkan dalam nama Yesus. Kamu sukanya maksa. Kamu harus dipaksa, kalau enggak jalan. Aku maunya gini, kamu apa? Kita tidak bisa bersatu. Saya maunya dia sehat, tak suruh olahraga nggak mau, saudara. Sifatnya apalagi beda. Kamu itu udah suka maksa. Istri tuh kasih. Jangan keras-keras sakit tuh, tenang. Seringkali tanpa kita sadari, saudara, kita menyakiti pasangan kita dengan apa saja. Perkataan kita, sikap kita, tindakan kita, saudara. Kita tidak bersatu. Saya tahu sebentar, saya ngomong. Loh lagi, saudara, ini terjadi sehingga kita harusnya saling melengkapi,
Tidak bisa. Tidak bisa bersatu. Ya enggak? Saudara sih rindu bersatu enggak? Kalau dengan keluarga, dengan pasangan mertua menantu senang bersatu enggak? Yang pasangan-pasangan ini pinginnya bersatu enggak? Pernah nggak ada begini enggak? Oh terus pasti berikan. Bertobat saudara ya. Harusnya kita merelakan diri kita. Tuhan, aku berdoa. Ini aja sulit saudara. Bisa jadi satu enggak? Tepuk tangan dong saudara. Kadang yang terjadi dalam hidup kita tidak mau yang lancip-lancip. Aku tidak mau dalam gereja ada yang omongannya tidak enak, sikapnya tidak enak. Padahal saudara, kita ini harus saling melengkapi. Amin. Dalam satu keluarga dan keluarga besar di gereja, sebetulnya ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya toh ya? Sepertinya kita tidak cocok. Sepertinya kita tidak cocok. Pasangan sepertinya tidak cocok. Yang satu larinya kencang, yang satunya lelet terus saudara. Ya toh ya? Yang satunya teman pasangannya dia hobinya masak, satunya hobinya olahraga. Beda saudara. Terus kita mikir cari aja pasangan yang sama karakternya. Kan sama orang penyanyi sama penyanyi. Orang yang suka bepergian cari orang yang sama suka bepergian. Carinya yang apa? Bentuknya sama. Bentuknya sama. Hobi sama. Hobinya sama. Pokoknya kita cari. Bayangkan saudara, suami istri atau keluarga suka pergi terus. Anak-anaknya ditelantarkan loh saudara. Betul nggak? Kita lebih bagus ya Bapak Ibu ya? Sepertinya lebih bagus, tapi bisa bersatu nggak? Halo? Kenapa tidak bisa bersatu? Karena sama. Tuhan menciptakan kita berbeda. Laki-laki dan perempuan memang berbeda. Berbeda, satu pakai perasaan, satu pakai logika. Saudara, ini bisa menjadi cinta kita bisa hilang karena perbedaan ini. Tapi kalau kita menyadari dengan perbedaan ini, kita menjadi orang yang saling melengkapi. Amin. Biar ini jadi dalam keluarga kita. Bapak Ibu, kita yang punya anak-anak keluarga, sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada anak-anakmu, cucu-cucumu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada orang-orang terdekatmu. Tuhan memang ciptakan kita berbeda, tapi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin. Ya. Kemudian prioritas hubungan ini sudah saudara ya. Saya sampaikan Tuhan, kemudian keluarga, pasangan, kemudian pekerjaan, baru pelayanan. Next, tolong. Ya, saudara perhatikan ini saudara. Cinta yang hilang kenapa? Ya, sedikit pelajaran buat saudara, sedikit saja. Ya. Kasih itu ada 4 di dalam bahasa Yunani-nya. Yang pertama yaitu eros. Ulangi bersama saya, eros. Eros ini adalah cinta seksual, mendapatkan sesuatu bagi diri Anda. Perhatikan saudara, ini yang terjadi. Kadang-kadang seorang remaja atau dengan remaja lain atau pemuda dengan pemuda lain, dia berkata, aku mengasihimu karena kamu membuat aku bahagia. Jadi karena apa? Aku dapat keuntungan. Itu eros. Saudara, motivasinya mendapatkan balasan. Kalau gagal berbahaya, jadinya permusuhan, kepahitan atau benci. Banyak yang jadi gini enggak? Banyak. Saudara kalau lihat di sinetron-sinetron, orang yang dia mencintai tiba-tiba berubah jadi musuh. Itu eros. Bukan eros Jarot ya. Ini eros, namanya kasih eros. Pernah dengar ya tentang ini ya? Next, kemudian ini buat pengetahuan kita aja. Kedua, ini lebih tinggi dari eros, yaitu pilihan. Berhubungan dengan jiwa, ya, menyentuh kepribadian intelektual dan emosi. Bisa saling berbagi, karena kasih video ini kasih persahabatan. Tetapi masalahnya bisa terjadi ketika tidak ada ketidaktahan, dia menjadi egois dan menuntut. Siapa contohnya kasih video di Alkitab? Halo? Ada bisa bantu saya? Yesus pernah berkata, apakah engkau mengasihiku? Simon Petrus. Itu kasih pertamanya, kasih agape yang Tuhan maksudkan. Dah Tuhan, aku enggak mengasihi engkau.
Kedua kali dibuat lagi sama kasih agape. Ketiga, dia turunkan kasihnya dari agape menjadi kasih filio. Petrus berkata, iya benar, aku mengasihi, tapi dengan kasih filio. Kenapa? Dia menyadari, saudara, ketika dia waktu Yesus mau disalib, dia tidak memberikan nyawanya untuk Yesus Kristus. Dia takut, dia tidak tahan tekanan, saudara. Ini yang terjadi dalam diri Petrus. Kasih apa? Pilih, next. Ya untuk ibu-ibu ya. Ini aja. Yang ketiga. Ya, Efesus 5 ayat 22 sampai 33 kita mau baca, Bapak Ibu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istri mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, kasih yang dimaksud dengan kasih suami kepada istri dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33 ini adalah kasih agape. Ulangi bersama saya, agape. Saudara, kebetulan disertasi saya ambil tentang ini, Efesus 5 ayat 22-33. Saya banyak belajar tentang bahasa aslinya juga. Yang saya maksudkan bukan itu, tetapi yang Tuhan maksudkan supaya suami dan istri seperti Kristus dan jemaat itu mengasihi, suami mengasihi istri dengan kasih agape, istri mengasihi suami dengan kasih agape, bukan kasih eros, bukan kasih filio atau kasih storge tadi yang keempat, bukan itu, kasih keluarga, bukan, tapi kasih tanpa syarat. Seorang suami mengasihi istri tanpa syarat. Istrinya belum berubah, istrinya dia masih berbuat belum benar, tapi kasih itu terus disampaikan gitu. Berapa banyak orang yang berkata gini, kalau kamu tidak tunduk kepada aku tidak mungkin mengasihi kamu. Atau istri berkata, kalau kamu tidak menghormati, suami berkata, kalau kamu tidak menghormati aku tidak mau menghormati engkau. Saudara, ini bukan kasih agape. Yang dimaksud kasih agape, kasih berkorban. Yesus mati di kayu salib, biarpun dia disakiti, dia berkata dia tetap mengasihi jemaat juga. Orang yang sama yang diberi makan oleh Tuhan Yesus 5.000 orang, itu orang yang sama yang mencoba menyalibkan dia, tapi dia tetap mengasihi. Ini namanya kasih agape. Kalau di keluarga, saudara menerapkan kasih agape ini terhadap keluarga kita, maka saudara, keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Cinta kita tidak akan hilang, saudara. Kalau saudara menerapkan kasih eros terhadap keluarga kita, maka yang terjadi keluarga saudara menjadi keluarga yang saling memanfaatkan satu dengan yang lain. Hari ini kita akan belajar tentang kasih agape ini. Kasih yang selalu baru, kasih yang mengasihi terlebih dahulu, bukan kasih yang mauku, tapi kasih bersama-sama, saudara. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, maka seperti Yesus katakan, damai sejahtera itu hidup di dalam hidup kita. Pak, sulit Pak, seperti yang Bapak
katakan itu tidak mudah. Betul saudara. Oleh sebab itu hari ini, kalau kita rindu kasih cinta kita tidak hilang, minta Tuhan beri aku kasih agape. Lupa itu kan kasihnya Allah, ditulis di firman Tuhan. Kasih suami kepada istri itu kasih agape, bukan eros atau filio. Bapak yang magister ya Pak ya, ditulis di situ agape lah, bukan filio lah, atau bukan eros lah, bukan. Kenapa? Supaya suami mengasihi istri dengan kasih yang tanpa syarat, supaya mertua mengasihi menantu dengan kasih yang tanpa syarat, supaya menantu mengasihi mertua dengan kasih yang tanpa syarat. Ini yang Tuhan maksudkan, saudara. Amin. Ya, biar ini jadi dalam kehidupan kita. Next, kalau yang terus saudara sudah tahu ya. Ya, saudara, sebelum kita selesai ada 3 hal sebelum kita akan tanya jawab. Next, tolong. Ya, ini sudah kita sama-sama baca, kita sama-sama baca aja saudara. Ulangan 2019 kita baca sama-sama dengan suara keras. Ya, saudara lihat di depan saudara, kita baca dengan suara keras. Ya, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kau hidup, baik kau maupun keturunan. Saudara pilih kehidupan. Dalam setiap hari tidak enak sih milih kehidupan. Disakiti istri kok harus mengasihi terus, disakiti suami kok harus mengasihi, intonasi istri naik kok aku tetap harus baik. Saudara percayalah, itu akan jadi baik buat kehidupan kita. Tadi pagi ada seorang teman, dia datang kepada kami ngajak makan, saudara. Kami sering diajak makan, saudara jangan heran kami gemuk-gemuk gitu ya. Salah satunya yang dia diajak makan. Kami sering diajak makan, saudara. Jadi waktu itu sambil sharing, Pak Riti mau sharing, saudara, bapak ini dulu sama istrinya itu jahat, saudara. Omongannya kasar, tindakannya kasar, dan dia berkata waktu itu hidup mereka tidak diberkati Tuhan. Hidup mereka jauh dari kesuksesan, tidak dipakai Tuhan, hidupnya bermasalah, utang pajak sampai bulannya, saudara. Tapi ketika mereka berkata, saya tahu mereka dari benar-benar gak punya apa-apa, saudara. Kemudian mereka berubah. Mereka waktu itu datang sama kami, Pak, kami suami istri mau menyerahkan diri melayani keluarga-keluarga. Mari Pak. Waktu itu janji mereka mau ke Papua, ya. Mau ke Papua, belum ke Papua. Tadi kemana dulu aja, kami dari kemana dulu. Mereka datang kepada kami. Kemudian setelah itu, saudara, ketika mereka hidup mereka dipulihkan, ketika hubungan suami istri ini dipulihkan, suaminya diberkati Tuhan, saudara. Penghasilannya luar biasa. Dan orang ini dia tenanan sama Tuhan. Kemurahannya hebat, saudara. Hamba-hamba Tuhan disupport habis-habisan. Dia punya uang berapapun, saudara, untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi istrinya belum berubah. Istrinya kalau ngomong nyakitnya nggak karuan. Suatu saat ketika mereka ada ulang tahun di Surabaya, saudara, dia berkata pada istrinya, istriku, apa yang kau tidak puas sama diriku, ungkapkan. Wah, saudara, omongan yang nyakitnya karuan. Saya sampai denger ya, dia suaminya ini. Jadi omongannya nyakit, suamiku ini pokoknya jelek semua yang diomongin, saudara. Tidak ada satupun yang bagus yang diomongin. Tapi suami berkata seperti ini, saya mau berubah untuk mengasihi kamu. Jujur, saudara, waktu itu kami yang khotbah. Selesai itu kan kami khotbah, saya bilang, saya sampai sekarang ini saya saksikan di mana-mana saya menyampaikan firman. Saya diberkati dari Bapak yang tadi itu mengatakan apa yang perlu aku ubah, dan dia berkata aku mengasihi kamu. Istrinya belum berubah, saudara. Pagi-pagi dia bilang ini, istrinya dijamah Tuhan hari-hari ini. Sudah berubah belum, saudara? Belum. Tapi dia tetap mengasihi Pak kepada istrinya. Dia tetap mengasihi dengan kasih agama. Bapak ini sudah jadi berkat di mana-mana, saudara. Kemurahannya luar biasa. Bawa hamba Tuhan ke Israel nggak 1-2, sudah berapa orang pegawainya dibawa umrah, saudara, sudah belasan bahkan ribuan.
puluhan orang, pegawai-pegawainya diajak umroh sekalian. Ada beban besar dalam dirinya, tapi istrinya belum berubah. Dia katakan tadi pagi, Pak, tapi saya sudah berbeda. Saya sekarang melihat istri saya, dia sudah banyak berubah. Perubahan itu dari siapa ternyata? Bukan kita menuntut orang lain, kita menuntut pasangan kita, kita menuntut mertua kita, kita menuntut menantu kita menuntut anak-anak kita. Tapi perubahan yang terbaik yaitu ketika saya berubah terlebih dahulu. Ulangi bersama saya berubah terlebih dahulu. Amin. Saudara tidak bisa menuntut orang lain, kita yang berubah terlebih dahulu. Amin. Yang pertama saudara, ini PKP sudah biasa saya sampaikan. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3. Pandang saja kepada Yesus. Masalah besar jadi kecil, masalah kecil menjadi tidak ada. Hilang saudara. Ini harus jadi dalam kehidupan kita. Kalau kita rindu kasih itu tidak hilang, masalah besar jadi kecil. Masalah kecil apa? Jadi besar. Jadi besar. Jangan jadi besar lagi loh saudara. Coba dibaca. Biar masuk loh saudara ya. Orang ngantuk itu maksudnya ya. Suara keras. 2, 3. Pandang saja kepada Yesus. Masalah besar jadi kecil, masalah kecil menjadi tidak ada. Amin. Masalah besar harusnya apa? Menjadi kecil. Masalah kecil menjadi. Kalau kita seringnya apa? Saya bersyukur loh Bapak Ibu, ini ngaku loh Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur dari pengakuan itu pasti ada pertobatan. Sering kali kita masalah kecil jadi gede. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Saya sering menyaksikan ini buat saudara, buat istri saya, pasti jauh-jauh atau kesakitan diri terus. Tapi buat saudara saya yang ini baru pertama kali. Coba kamu yang cerita. Dia suka kesaksian ini Bapak Ibu. Jadi suatu saat mungkin ya teman-teman sering dengar ya kesaksian saya. Karena ini masalah sepele kecil Bapak Ibu, tapi bagi saya itu lucu gitu ya. Jadi suatu saat suami saya itu mau pergi. Ini masalah baju Bapak Ibu. Kalau ini cinta yang hilang, cintanya luntur, ini bajunya yang luntur Bapak Ibu. Nah, suatu saat suami saya mau pergi. Saya paling enggak suka kalau suami saya pakai baju itu asal-asalan. Tapi waktu itu biasanya saya yang ambilin baju. Tapi waktu itu saya itu repot sekali. Karena saya bikin kue Bapak Ibu repot. Dia pergi asal ambil baju. Saya seringkali mengambilkan baju suami saya, salah satunya Bapak Ibu. Pakaian itu sudah saya tata rapi, tapi suami saya sering ambil harusnya dari mana? Dari atas. Suami saya yang dilakukan yaitu sering ambil dari bawah. Jadi diambil, tarik Bapak Ibu, runtuh semua. Dan itu membuat kadang saya marah. Saya jengkel oleh sebab itu salah satunya. Kenapa saya sering ambilkan baju supaya menjaga tidak runtuh Bapak Ibu. Dan siang itu pagi itu saya lihat suami saya kok pakai baju gitu ya. Saya lihat dari tempat saya bikin kue, suami saya keluar. Tiba-tiba saya tuh tidak sempat keluar, ada driver saya, bapak sopir saya itu saya lihat ini saya panggil, tolong kasih tahu bapak ya, saya mau ganti pakaian. Ya bu, gitu. Tiba-tiba sopir saya ini tidak tahu cara menyampaikannya bagaimana. Tiba-tiba suami saya turun dari mobil. Terus saya masuk Bapak Ibu, rencana saya mau ambilkan pakaian suruh ganti gitu. Dia ngomel, marah. Tak pikir dalam hati saya, dia tuh kok tambah marah. Maksud saya supaya kamu keluar pakai baju rapi, jangan dipermalukan. Maksudnya orang bilang, ini bojone sapa tau ora iso openi gitu Bapak Ibu. Saya tidak mau itu terjadi Bapak Ibu. Saya ngomong, kamu kok protes kenapa? Kamu kok marah? Maksud saya kan baik, kamu ganti baju, tahu enggak bajumu itu sudah tidak bagus. Warnanya aja sudah luntur. Marah, ngomel Bapak Ibu. Sekarang gantian saya curhat ya Bapak Ibu ya. Itu kan dari sisinya istri, betul nggak? Sekarang istrinya sisinya saya. Bapak Ibu, waktu itu saya ini kalau istri saya ini perempuan. Saya ini laki-laki yang nurut ya Bapak Ibu. Kenapa? Istri saya kalau dia selalu bilang ganti pakaian, saya mesti ganti pakaian. Sampai 5 kali saya ganti pakaian 5 kali. Kalau masih di kamar, istri saya bilang,
ini kurang bagus, ganti. Saya ganti loh Pak. Disuruh pakai hitam, saya ganti pakai hitam. Suruh ganti pakai orange, saya ganti oranye. Bahkan pink seperti ibu itu saya pernah pakai. Saya laki-laki penurut. Tapi masalahnya waktu itu tidak ada pakaian, tidak ada kaos, istri saya sibuk. Saya bisa ambil sendiri dapat. Bisa, saya tahu di mana tempatnya. Masa saya harus keluar dulu suruh istri ngambilkan, kan tidak lucu. Berat sudah 90 kiloan Bapak Ibu. Saya ambil sendiri. Kemudian setelah itu saya pakai. Baju itu relatif, betul tidak Pak? Menurut Bapak baju itu bagus nggak? Bagus. Menurut orang lain bisa belum tentu bagus loh Pak. Betul nggak? Bajuku bagus nggak? Bagus. Tapi menurut orang lain bisa nggak bagus nggak? Bisa. Tapi hari itu bajunya suami saya tidak bagus kan? Menurut saya baju itu sudah bagus buat saya. Ganti. Menurut saya baju itu bagus, saya pakai saudara. Sudah luntur. Menurut saya belum luntur. Warnanya sudah pudar. Menurut saya belum muda. Karena waktu merah warnanya pudar seperti itu kan jadi pinknya bagus ya maksudnya. Ini namanya pembenaran diri. Nah, waktu itu masalahnya saya sudah sampai di mana tadi, di halaman. Saya tinggal jalan jreng. Betul nggak Pak? Kalau saya di rumah suruh ganti berapapun saya tidak apa-apa Lukas. Tapi sudah di halaman suruh ganti. Dan sopir saya berkata, Pak, berhenti Pak. Kenapa berhenti? Bapak suruh ganti pakaian sama ibu. Nah, masuk suruh ganti pakaian. Kalau bapak seperti itu marah dah. Halo, jujur. Memangnya bapak pendeta bisa marah? Pak ya. Bisa marah nggak Pak? Kan maksud saya baik, supaya orang kan bapak ini kalau maksud begini saya, ya. harusnya kamu ngomongnya sebelumnya, jangan saya sudah di mobil. Kan tidak lihat. Kamu keluar aku baru kalau sudah tidak lihat jangan dilihatin lagi, biar jalan aja. Kalau sudah tidak lihat kok tidak lihat lagi. Kok belum jalan, lebih baik. Katanya sudah masuk mobil loh, tinggal cek. Tapi balik sebentar kan tidak apa-apa. Kamu balik perlu waktu, betul nggak bapak-bapak? Perlu waktu. Itu ngeyel namanya. Bapak Ibu ini bisa diperpanjang nggak? Ketika saya banyak beralasan dengan istri saya, memang Tuhan katakan banyak bicara, banyak pelanggaran. Saya milih diam saudara. Kalau saya banyak ngomong sama dia, saya bela diri, akan terus. Saya milih diam dalam nama Yesus. Ketika saya diam, istri saya diam saudara. Kalau diam sama diam, aman nggak? Aman. Saya milih kehidupan, bukan kematian. Waktu itu saya diam juga Bapak Ibu, karena saya tahu ketika saya ngomong terus sama suami saya, kata-kata saya akan membuat telinganya panas Bapak Ibu, dan saya semakin marah, dan itu akan timbul pelanggaran. Kata-kata kita seringkali ketika emosional itu menyakiti pasangan kita, tanpa kita tahu, tanpa kita bisa kontrol saudara. Kenapa? Orang ada emosional itu saudara bisa melakukan apapun juga. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, kalau kita lagi marah, diam. Firman Tuhan katakan, saya diam saudara. Saya tidak melanjutkan itu. Masalah kecil harusnya menjadi tidak ada. Betul nggak? Ini masalah kecil nggak? Kecil loh saudara, tapi bisa digede-gedein. Betul nggak? Karena pride tadi, bisa jadi masalah besar. Saya mau memilih masalah kecil menjadi tidak ada, besar jadi kecil. Amin. Saudara, hari ini sama-sama tirukan ini. Masalah besar jadi kecil. Masalah kecil menjadi tidak ada. Yang kedua. Yang kedua yaitu kasih Bapak Ibu apa? Kasih. Kita mau baca dulu di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi
Bagaimana supaya cinta kita tidak hilang, Bapak Ibu? Yang harus kita lakukan yaitu kita mengasihi keluarga kita. Yes. Amin. Saya ini orang tadi dari awal diceritakan orangnya tidak mau kalah juga, Bapak Ibu. Apalagi suruh memaafkan, angel, Bapak Ibu. Ketika awal-awal pernikahan saya kalau marah seperti tadi 2 minggu, 3 minggu saya kuat dan ngajak ngomong suami saya. Saya suruh ngomong maaf ya, itu alergi, Bapak Ibu. Bagi saya itu tidak berlaku dalam hidup saya. Kalau kamu salah, ya wis pokoknya kamu salah. Saya suruh minta maaf, tidak mau, Bapak Ibu. Tapi dari sini saya tahu suami saya mengasihi saya, Bapak Ibu. Dia tidak menuntut saya untuk berubah supaya saya minta maaf kepada suami saya. Suatu saat ketika saya marah sama dia, yang dilakukan apa? Dia mendatangi saya, dia minta maaf kepada saya. Dalam hati saya, nah kamu yang minta maaf berarti kamu yang salah. Saya bangga, Bapak Ibu, berarti kamu yang salah yang minta maaf. Tapi saya lihat ketika itu terjadi, Bapak Ibu, suami saya tidak menuntut saya untuk saya itu berubah loh. Kamu jadi istri harus nurut, kamu jadi istri harus mengasihi, kamu jadi istri harus yang baik. Ini tidak pernah keluar dari mulut suami saya, Bapak Ibu. Yang dia lakukan setiap kali saya marah, Bapak Ibu, dia menghampiri saya dan dia minta maaf. Itu suami saya lakukan berulang-ulang, dan cuma sekali, Bapak Ibu. Dia tidak menuntut saya untuk saya berubah. Dia lakukan maaf ya, maaf ya, Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam hidup saya. Lama-kelamaan Tuhan ini mengubah hati saya yang keras, nggak mau minta maaf, Bapak Ibu. Ketika suami saya itu harus lakukan kepada saya berubah. Apa yang sudah suami saya lakukan terhadap hidup saya, tanpa paksaan, tanpa suami saya menuntut saya untuk berubah, tapi dengan apa yang dilakukan suami saya itu merubah hidup saya, Bapak Ibu. Saya tahu suami saya mengasihi saya. Dia tidak mengabaikan apa tadi, pride-nya tadi itu, Bapak Ibu. Dia tidak mau harga diri, apa itu harga diri, tapi dia terus mengasihi hidup saya, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari mana? Allah. Dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Kita keluarga, Bapak Ibu. Mari kita mengasihi keluarga kita. Kalau ada keluarga kita yang salah, perlu ditegur, Bapak Ibu. Kalau seperti apa yang saya alami, Bapak Ibu, harus ada contoh, harus ada kasih yang diberikan. Beri, Bapak Ibu. Jangan kita menuntut keluarga kita untuk berubah. Sekali lagi, perubahan itu ada dalam hidup kita masing-masing. Yang berubah siapa? Saya. Jangan tuntut pasangan kita, jangan tuntut anak-anak kita, jangan tuntut keluarga kita, Bapak Ibu. Tetapi perubahan itu harus ada dalam hidup kita. Amin. Kasih itu harus kita berikan kepada keluarga kita, karena kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita mengenal Allah, kita harus memberikan kasih itu kepada suami kita, anak-anak kita, dan keluarga kita, Bapak Ibu. Iya. Yang terakhir, Bapak Ibu. Next. Ya. Sama-sama baca. 2, 3. Apa? Pengampunan, ya. Ayatnya baca yuk. 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, ini kan ayat 14-15. Ada ayat pasal 6 ayat 9-13 itu ayat tentang doa Bapa kami. Betul ya? Doa Bapa kami. Saya setiap hari bangun tidur, saya selalu mengucapkan doa Bapa kami. Karena buat saya memberkati sekali. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Apa Bapak Ibu? Berikanlah kami pada hari ini seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan tetapi karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan kuasa sampai selama-lamanya, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kalau di Israel, Bapak Ibu akan ada tempat namanya itu kapel doa Bapa kami. Di mana-mana orang di situ, orang Brasil langsung doa Bapa kami bahasa Brasil. Orang datang Itali bahasa Itali. Kalau saya di situ paling senang sudah masuk ke situ bahasa Indonesia, bergema doa kapel Bapa kami, karena Yesus di situ tempatnya ada tempat
Yesus pernah ada di situ. Saudara, setiap hari saya mengucapkan doa Bapa kami. Kalau kita lihat ayat 9 sampai 15 itu satu perikop. Satu perikop. Ya, kalau sudah lihat di Android Saudara itu satu perikop. Tuhan, Dia tidak menyinggung tentang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tentang kerajaan surga, tidak menyinggung ayat 14-15. Tuhan itu juga tidak menyinggung tentang berkat Tuhan. Berikanlah kami makanan kami secukupnya. Itu bisa jadi satu sesi sendiri. Tuhan juga tidak menyinggung tentang apa saudara? Banyak hal tentang doa Bapa kami. Tapi Dia menyoroti tentang satu hal. Kalau kamu mengampuni orang, Bapamu di surga akan mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu juga. Bapak Ibu mungkin pernah ada luka, cintamu hilang. Sama siapa? Pasanganmu bisa, sama menantumu bisa, mertuamu bisa, anak-anak bisa, orang gereja juga bisa, pemimpin gereja juga bisa. Bisa nggak? Bisa. Hari ini kalau engkau rindu cintamu itu kembali, cintamu itu kembali bergelora. Beberapa selama hampir 1 bulan ini temanya cintanya Valentine semua. Kami ngisi sudah berapa kali. Ada yang kasih yang bertumbuh, ada cinta yang merona, ada cinta yang berkembang, semacam-macam saudara. Pokoknya cinta raya saudara ya. Tapi yang penting buat hidup kita, ketika saudara dikecewakan, ketika saudara mengalami masalah, yang terpenting dalam hidup kita, saudara harus belajar mempunyai gaya hidup mengampuni. Ulangi bersama saya, gaya hidup mengampuni. Ibu-ibu pernah dikecewakan orang? Banyak? Oh banyak ya. Kalau banyak hari ini Bapak Ibu, lepaskan pengampunan. Amin. Mengampuni itu bukan melupakan. Melupakan gini. Aku melupakan aku sudah mengampuni dia. Tapi kalau Bapak Ibu lagi berdoa, tiba-tiba orang ini, contoh Bapak Ibu ada masalah dengan saya. Ketika Bapak Ibu lagi berdoa, tiba-tiba Pak Freddy datang. Loh, kok ketemu Pak Freddy? Itu berarti Bapak Ibu belum mengampuni. Masih melupakan. Tahu ya? Atau Bapak Ibu di sini di gereja, Bapak Ibu bilang aku mengampuni Pak, sorry Pastor Hizkia, aku mengampuni Pak Hizkia. Karena yang sering tampil biasanya kan Bapak Ibu sering salah gitu ya. Pak Hizkia, Bapak Ibu di sini enggak? Aku sudah mengampuni. Tapi ketemu Pak Hizkia, Bapak Ibu apa namanya? Ke belakang itu pelan-pelan hilang. Menghindar. Itu bukan mengampuni. Mengampuni artinya Bapak Ibu harus cabut sampai ke akarnya. Kalau ada satu tumbuhan ini Bapak Ibu, ini saya cabut sampai ke akarnya, kemudian buang, itu tidak akan tumbuh lagi. Amin. Kami pelayanan di Batam setahun bisa 3 kali. Tanaman yang saya sampaikan di pengampunan ada sesi prinsip sendiri. Itu tanaman yang sama kami pakai hidup lagi. Jadi nggak dicabut Pak, cuma dipotong itu. Tahu ya ini pengampunan gundul-gundul itu tuh, itu nanti tumbuh lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyimpan luka yang tidak dicabut sampai ke akarnya, itu muncul lagi. Hari ini dalam nama Yesus kita harus cabut sampai ke akarnya. Amin. Yang pertama apa tadi? Pandang saja kepada Yesus. Kedua apa? Kasih harus kita berikan. Yang ketiga apa? Pengampunan. Mari kita pergi berdiri bersama-sama. Bapak Ibu semua tutup mata. Kalau hari ini firman Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu, saudara, dan Engkau berkata, Tuhan, mulai hari ini aku mau belajar menjadi benar di hadapan Tuhan, dan aku mau cintaku kepada Engkau semakin dalam, cintaku kepada keluargamu semakin indah. Saudara yang rindu Tuhan, aku mau itu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi bersama dengan saya. Tuhan Yesus juga melihat setiap tangan-tangan kami yang kami angkat. Terima kasih untuk jemaatmu di tempat ini. Mereka yang meresponi apa yang Tuhan mau.
bersihkan mereka Tuhan. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Kalau hari ini mereka mendengar firman Allah, biar cinta mereka kepada keluarga semakin hari semakin mesra, semakin indah, semakin dalam. Apalagi cinta mereka kepada Yesus semakin mengasihi Kau Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati setiap tangan-tangan yang terangkat, berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Biar berkat Tuhan yang terbaik dari kerajaan surga memampukan anak-anak-Mu ini menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami minta kepada Engkau, biar kasih yang dari Allah itu terus mengalir atas keluarga kami. Yes, Tuhan. amin. Hubungan suami istri semakin dipulihkan. Haleluya. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan Tuhan. Hubungan orang tua dengan menantu dipulihkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, lewat hidup kami banyak orang mengenal Engkau Tuhan. Amin. Kami rindu Engkau pakai kami Tuhan untuk menjadi alat kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan biar kasih yang dari Allah itu terus bertambah-tambah dari atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pernikahan kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, berkat yang terbaik yang dari surga itu mengalir atas hidup kami Bapa. Yes, Lord. Ampuni kami Tuhan jika kami selama ini menyimpan kemarahan, menyimpan dendam Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami malam hari ini. Ampuni kami. Tuhan. Ampuni kami. Biar kami boleh mengampuni. Ampuni kami. Biar hidup kami menyegel Haleluya. Haleluya. dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar Terima nama-Mu kasih. dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Kami bersyukur untuk malam ini. Acara berikutnya Tuhan Kau beracara. Turunkan tangan Bapak Ibu di dalam nama Yesus. Setiap yang percaya berkata, Amin. Di kemuliaan buat Allah.